Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram menghadapi kehidupan, dan senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah dan segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Juga kita bermohon kepada Allah dijadikan orang yang gemar menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa melihat golongan, tinggi rendahnya pangkat, partai, dan juga atribut-atribut dunia yang lainnya. Mudah-mudahan kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan memperbaiki kualitas ibadah sehingga kita tetap dalam keadaan soleh. Kemudian kita bermohon dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan juga kita dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal hijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas sambil bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berikhtiar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah, maka tekadkan ke dalam diri kita dengan bahagia, istiqomah, berjamaah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita tekadkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita tekadkan beribadah hanya kepada Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan peluang pertolongan kepada kita. Ista'inu bis sabri was salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, dan kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas
syiratal mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam asy-syiratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu agama Islam. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu Al-Quran. Apa itu as-siratal mustaqim? Yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perbuatan dan akhlak beliau. Asyiratul Mustaqim adalah Al-Quran dan Sunnah dan beragama Islam. Yang lain teing, ya, jangan nanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya apa itu Asyiratul Mustaqim, agama Islam, Al-Quran dan ibadah sesuai dengan contoh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Bapak Ibu berada dalam asyiratul mustaqim? Insya Allah ya, kita agamanya Islam, kita mencontoh Rasulullah, dan kita sedang saeutik-eutikeun ya, diajar maca Quran, menyebut Quran kabeh matunya da kakara di tes ayat oge kadang ayeuna inget isukan poho, ayeuna poho isukan poho deui nya. Makanya kita ngajinya unggal dinten supaya henteu barho ari bubar poho ya. Alhamdulillah di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung tepat jam 6 pagi sesuai dengan jadwal kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sebelah kanan absen, sebelah kiri komplit, depan alhamdulillah komplit. Dan lewat dunia internet di Zoom meeting dari Cirebon hadir Ibu Hilda bersama keluarga. Dari Bandung hadir Ibu Eis bersama keluarga. Dari Bandung juga hadir Kang Ahmad bersama keluarga. Dan dari Cirebon hadir Ibu Irin bersama keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini hari Jumat ya, dan Jumat ini adalah Jumat di bulan Zulhijjah. Ya, masih satu Jumat depan, Jumat ini dan Jumat depan di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram di tahun baru ya. Jadi Jumaan dua kali di tahun ayeuna lamun masih hirup punya Ibu, Bapak-bapak, hari ini hari Jumat. Bagi laki-laki sunnah muakkadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi perempuan menyiapkan suami yang akan berangkat sholat Jumat, atau menyiapkan anak, atau menyiapkan siapapun yang akan berangkat sholat Jumat dengan cara menggembirakannya supaya Jumahanana henteu nunutan, supaya Jumahanana serius alias susu, maka itu adalah ibadah bagi kaum perempuan. Insya Allah. Ulah ini Jumahan terus brang-breng di imah akhirnya suaminya ke masjidnya itu gara-gara menghindari istri yang sedang berang-breng ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-4 dan ayat ke-5. Surat Al-Ma'idah ayat ke-4 dan ayat ke-5. Bagi yang di depannya ada makanan silakan minum ya, insya Allah. Alhamdulillah dengan memanfaatkan air madu dan teh dari Ibu Agus, alhamdulillah juaranya bisa jadi hilang lagi serak. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah.
وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Alhamdulillah, satu ayat keempat surat Al-Maidah. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima Allah sebagai ibadah, dan yang salahnya diampuni dan diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas bacaan. Setelah membaca, mari kita memahami dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami Al-Quran. Mudah-mudahan kita paham dan kita mampu memilih dan memilah untuk mengamalkan, serta kita berbiasa menikmati amalan Al-Quran dan juga kita menyebarluaskannya, memviralkan kepada yang lain. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Bapak Ibu, dari ayat ini jelas bahwa yang dihalalkan itu banyak, termasuk binatang buruan yang diburu dengan memanfaatkan binatang. Nah, dengan memanfaatkan binatang buas, ku anjing, ku maung, ku singa, diburunya. Boleh enggak dimakan? Nah, ini syaratnya. Baca bismillah sebelum hewan yang akan berburu itu dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk, anjing. Buru. Tapi, ingat Bu, bersihkan yang bekas menggigitnya nanti. Prakteknya gitu Bu ya. Jadi maunya digigit kakinya ku anjing, kemudian dia mati. Nah, ingat sempat disembelih ataupun tidak, bacakan bismillah di awal waktu melepasnya. Ini pedomannya seperti itu. Di sini juga pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu ternyata pernah berburu gitu ya. Jadi tengah daplek di imah siga ibu Bu, siga bapak cari cing we udut nya di imah Kangjeng Nabi itu berburu ya. Dan ketika berburu diajari di sini bagaimana kalau berburunya memanfaatkan anjing atau singa atau harimau untuk menangkap buruan. Umpamanya ada namanya banteng, sapi leweng Bu. Banteng itu sapi leweng, punya sapi lanang, manu lalaki, namanya dikejar. Ini kejarnya oleh anjing, kemudian digigit. Nah, apakah halal si banteng itu? Nah, untuk bisa menjadi makanan itu halal adalah ketika melepas anjing untuk menangkap banteng atau singa untuk menangkap banteng, maka bismillah, sebutkan nama Allah. Begitu pedomannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang hari ini mulai berburu ya Bu ya. Tapi berburu ting berburu naon ya. Nah, mudah-mudahan dari sini dapat pelajaran sekali lagi bahwa dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarinya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jung anjing, itunya ulah bari ningali ka abdi. Jung anjing, ulah jung anjing ka ditu. Ya, jung bagus ka ditu. Ya. Boleh enggak Bapak Ibu muslim melihara anjing? Boleh, Pak Haji ke miara anak. Nah, Haji gitu ya. Jadi boleh miara singa. Nah, namun ibu takut dijilat oleh anjing atau ibu man miarana singa. Namun bapak takut dijilat oleh anjing atau miarana
Maung gitu banyak. Ya karena anjing sieun, karena maung sieun, karena singa sieun miara naon atuh Pak? Miara kasusah ayeuna mah loba jelema teh ya keur resep miara kasusah jeung miara pasoalan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat pelajaran dari hal ini. Jadi Bapak Ibu diajari dulu katanya yang dilatih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan apa namanya mencek atau daging mencek tinu berburu, nanya heula ieu waktu anjing dilepaskeun di bismillahan heula henteu kan gitu ya. Insya Allah halal itu Bu ya. Jadi teu susah hirup teh ternyata nu susah mah anu loba masalah jeung nu miara